Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri. Saya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang mana video ini berisikan pembacaan surah Al-Lail beserta rukun nun sukun dan tanwin di dalam surah. Nah, pada kesempatan kali ini pula video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu yang mana pada mata kuliah studi Al-Quran. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak sama-sama video dari pembacaan surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al asqa allazi kadzdzaba wa tawalla wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Baik, tadi sama-sama sudah kita simak video dari pembacaan surah Al-Lail, dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum tajwid yang ada di surah Al-Lail dari ayat 1 sampai ke 21. Nah, di ayat pertama tadi yang ayatnya berbunyi wal-laili idza yaghsha. Jadi di dalam ayat 1 ini ada alif lam syamsiah pada kata wal-laili. Ya, ada alif lam syamsiah di kata wal-laili, yaitu cara membacanya huruf lam pada lafaz Allah dimasukkan ke dalam huruf lam berikutnya. Kemudian ada madlin pada kata laili. Ya, madlin di kata laili. Karena ada huruf ya sukun yang didahului harokat fathah. Kemudian ada lagi mad tabi'i pada kata idza. Ya, pada kata idza karena ada alif setelah fathah. Kemudian lanjut ke ayat 2 yang bunyinya wan nahari idza tajalla. Ayat kedua juga punya beberapa hukum tajwid, yaitu alif lam samsiah pada kata wan nahari. Alif lam samsiah di kata wan nahari. Huruf lam dimasukkan ke dalam huruf nun. Kemudian ada gunnah pada huruf nun bertasjid di kata wan nahar. Ya, wan nahar. Kemudian ada mad tabi'i pada kata idza seperti di ayat sebelumnya. Kemudian di ayat ketiga yang bunyinya wa ma khalaqadz-dzakara wal untha. Di ayat ketiga ini ada hukum mad tabi'i pada kata wa ma.
Wa ma itu ada mad tabi'i, ada alif setelah fathah. Kemudian ada alif lam samsiyah pada kata zakaro. Ada kata pada kata zakaro. Lam dimasukkan ke dalam huruf zal. Kedua, kemudian ada alif lam qamariyah pada kata wal unsa. Lam dibaca jelas, wal unsa. Kemudian ayat keempat bunyinya adalah inna sa'yakum lasyatta, yaitu ada bacaan gunnah pada huruf nun bertasjid di kata inna. Kemudian ada idzal syafawi pada kata sa'yakum lasyatta, mim sukun bertemu huruf lam. Kemudian ayat kelima yang bunyinya fa amma man a'ta wattaqa. Di ayat kelima ini kita juga menemukan hukum bacaan gunnah pada huruf mim bertasjid di kata fa'amma. Kemudian ada izhar halki pada kata man a'ta, nun sukun bertemu hamzah. Kemudian ada mad tabi'i pada akhir kata a'ta dan dan wattaqa. Kemudian ayat ke-6 yang ayatnya bunyinya wasaddaqa bil husna. Di sini ada qalqalah sugro pada huruf dal di kata saddaqa. Kemudian ada alif lam qamariyah pada kata bil husna. Lam dibaca jelas, bil husna. Kemudian ayat ke-7 yang bunyinya fasanu yassiruhu lil yusra. Baik, kita perhatikan di ayat ke-7, yaitu ada bacaan gunnah pada huruf nun bertasjid di kata fasanu yassiruhu. Fasanu yassiruhu itu adalah bacaan gunnah. Kemudian ada mad silah kasirah pada kata yusra. Ha domir dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ayat ke-8 ada bunyi ayatnya wa amma man bakhila wal wastagna. Ada di ayat ke-8 ini hukum tajwid yang kita temukan adalah gunnah pada huruf mim bertasjid di kata wa amma. Kemudian ada iklab pada kata man bahila. Nun sukun bertemu ba, jadi dibacanya mam bahila. Mad tabi'i pada akhir kata wastagna. Kemudian ayat ke-9 wa kadzdzaba bil husna. Ada qalqalah sugro pada huruf dal di kata wa kadzdzaba. Kemudian ada alif lam qamariyah pada kata bil husna, sama seperti ayat ke-6. Kemudian ayat ke-10 fasanu yassiruhu lil usra. Ada di sini hukum tajwidnya adalah gunnah pada huruf nun bertasjid di kata fasanu yassiruhu. Kemudian ada mad silah kasirah pada kata yusiruhu, sama seperti ayat 7. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-11, ada bunyi ayatnya wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di ayat ke-11 ini ada mad tabi'i pada kata wa ma dan maluhu. Idhar halqi pada kata anhu, nun sukun bertemu ha, anhu. Masilah kasirah pada kata maluhu, ha dhamir dibaca panjang 2 harokat. Kemudian inna alaina lal huda. Di ayat ke-12 ada bacaan gunnah pada huruf nun bertasjid di kata inna. Kemudian madlin pada kata alaina, ya sukun didahului fathah.
Kemudian ada lagi alif lam samsiyah pada kata lal huda. Lam dimasukkan ke dalam huruf lam berikutnya. Kemudian ayat selanjutnya wa inna lanal lal akhirata wal ula. Pada ayat ke-13 kita akan menemukan gunnah pada huruf nun bertasydid di kata wa inna. Kemudian ada mad wajib mutasil pada kata lal akhirata. Mad bertemu hamzah dalam satu kata. Alif lam qamariyah pada kata wal ula, lam dibaca jelas. Kemudian ayat selanjutnya fa'anzartukum naron talazza. Ada hukum ikhfa pada kata fa'anzartukum. Nun sukun bertemu zal. Idhar syafawi pada kata fa'anzartukum naron. Mim sukun bertemu nun. Kemudian ada gunnah pada huruf nun bertasydid di kata talazza. Kemudian ayat selanjutnya la yaslaha ilal asqa. Di ayat ke-15 ini kita mengetahui bahwa ada hukum tajwid mad tabi'i pada kata la dan yaslaha. Kemudian ada mad jaiz munfasil antara kata yaslaha dan illa. Kemudian ada alif lam qamariyah pada kata asqa, lam dibaca jelas. Oke, selanjutnya ada ayat ke-16 allazi kadzdzaba wa tawalla. Ada alif lam samsiyah pada kata allazi, lam dimasukkan ke dalam huruf zal. Kemudian ada qalqalah sughra pada huruf dal di kata kadzdzaba. Kemudian ada mad tabi'i pada akhir kata wa tawalla. Selanjutnya ada ayat ke-17 wasayujannabuhal atqa. Di dalam ayat ke-17 ini ada bacaan gunnah pada huruf nun bertasydid di kata wasayujannabuha. Kemudian ada alif lam qamariyah pada kata atqa, lam dibaca jelas. Kemudian ada selanjutnya ayat ke-18 allazi yu'ti maluhu yazzaka. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Pada ayat ke-18 ini ada alif lam samsiyah pada kata allazi. Lam dimasukkan ke dalam huruf zal. Mad tabi'i pada kata yu'ti. Ada waw sukun setelah domah. Kemudian ada lagi mad silah qasirah. Mad silah qasirah pada kata malahu. Ha dhamir dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ayat ke-19 wa ma li ahadin indahu min nikmati tujza. Ayat ke-19 ini juga punya beberapa hukum tajwid yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mad tabi'i pada kata wa ma. Kemudian ada mad jaiz munfasil antara kata li ahadin kemudian dan indahu. Kemudian ada idgham bi gunnah pada kata min nikmati. Nun sukun bertemu nun. Selanjutnya ayat ke-20 illa batigha wajhi rabbihil a'la. Di ayat ke-20 ada hukum mad jaiz munfasil antara kata illa dan ibtigha. Kemudian ada gunnah pada huruf ba bertasydid di kata rabbihi. Kemudian ada alif lam qamariyah pada kata a'la, lam dibaca jelas. Kemudian kita berlanjut di ayat terakhir yaitu ayat ke-21 wala saufa yardha. Dan akhirnya kita sampai di ayat terakhir dari surat Al-Lail. Baik, kita sama-sama perhatikan di ayat ke-21 ini ya, ada qalqalah sughra pada huruf fa di kata wala saufa. Baik, ada qalqalah sughra, kemudian ada mad tabi'i
pada akhir kata yardo. Baik, itulah tadi penjelasan dari hukum-hukum tajwid surah Al-Lail dari ayat 1 sampai ke 21, dan berakhirlah pula video yang saya buat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon saran, kritik dan masukannya untuk saya. Barangkali ada sesuatu hal yang kurang dari penjelasan dari video saya ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.